Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 9 MTS Negeri 14 Boyolali, bertemu dalam pelajaran IPS lagi bersama saya Pak Rosid Ridho. Hari ini kita akan belajar tentang benua Afrika dan benua Australia. Selamat mengikuti. Hari akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang letak benua Afrika, baik astronomis maupun geografis. Kemudian pembagian wilayah Afrika. Yang ketiga adalah kita melihat di mana letak benua Australia dan bagaimana pembagian wilayah Australia. Sambil menyimak buku, kalian perhatikan bagian-bagian yang Pak Guru garis bawahi atau bagian yang penting. Kita mulai dari benua Afrika. Benua Afrika Pak Guru sengaja membuat background hitam karena memang benua Afrika disebut sebagai benua hitam. Kenapa demikian? Nah, ini adalah foto penduduk Afrika, sebagian penduduk Afrika. Demikian pula yang bawah. Benua Afrika disebut benua hitam karena sebagian besar penduduknya berkulit hitam. Ya. Kemudian letak astronomis Afrika. Kita lihat peta berikut. Afrika di bagian timurnya dibatasi oleh garis bujur barat dari 17 derajat. Ya, 17 derajat bujur barat. Kemudian di sebelah timur dibatasi oleh garis 54 derajat bujur timur. Jadi Afrika jika ditarik ke utara akan bertabrakan atau bertemu dengan wilayah London atau Eropa. Ya, karena ada bujur barat dan bujur timur. Kemudian kita lihat letaknya dari sisi garis lintang. Garis lintangnya yang sebelah utara 35 derajat, kemudian yang sebelah selatan 34 derajat. Kalau diukur dari khatulistiwa yang 0 derajat lintang ke arah utara maupun ke arah selatan relatif seimbang antara 35 dan 34. Jadi Afrika itu tengah-tengahnya dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga jika diukur ke arah utara 23,5 derajat dan ke selatan 23,5 derajat, itu adalah wilayah tropis. Maka sebagian besar wilayah Afrika beriklim tropis, hanya sebagian di utara dan bagian di selatan yang beriklim subtropis. Lanjutkan ke letak geografis Afrika. Di manakah letak Afrika itu? Secara geografis sebelah barat Afrika berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan juga ada Samudra Hindia. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah yang nantinya akan bertemu dengan benua Eropa. Ada lagi batas timur laut atau agak ke timur, agak ke utara. Di situ ada laut yang legendaris yaitu Laut Merah, laut di mana Nabi Musa menyeberang ya, dengan izin Allah. Kemudian Laut Merah itu nanti akan di seberangnya nanti akan bertemu dengan Arab Saudi yang sudah menjadi bagian dari benua Asia. Ya, itulah letak benua Afrika. Sekarang kita ke pembagian wilayah Afrika. Di buku kalian juga ada, tetapi warnanya tidak bisa berwarna seperti ini. Kita lihat ada beberapa wilayah. Ada Afrika Utara, ada Afrika Barat, ada Afrika Tengah, ada Afrika Timur, dan ada Afrika Selatan. Jadi ada berapa? Ada 5 pembagian wilayah Afrika. Karena negara-negaranya tidak terlihat dengan jelas di buku, mari kita lihat pada peta yang lebih jelas. Ya. Di sebelah utara kita lihat ada beberapa negara, ada Mesir ya. Penting karena Mesir juga negeri yang penuh dengan sejarah. Kemudian ada Libya, Aljazair, Maroko, Tunisia. Negara-negara ini sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kemudian ada juga di wilayah barat, pembagian wilayah barat ada banyak negara di situ. Ada Senegal, ada Nigeria, ada Kamerun, ada Pantai Gading, ada Ghana, negara-negara yang sering tampil di Piala Dunia ya. Kemudian di wilayah timur ini juga penuh dengan pelajaran. Yang pertama ada Ethiopia atau dalam bahasa Arab disebut dengan Habasyah. Ini adalah tempat hijrah pertama kali para sahabat Rasulullah
ketika mendapatkan gangguan dari kafir Quraisy waktu itu. Mereka hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Ada juga Somalia, ada juga Eritrea. Ya, inilah negara-negara di wilayah Afrika Timur. Kemudian di Afrika Selatan ada banyak negara. Yang terkenal tentu saja Afrika Selatan. Bagian selatan dari Afrika, paling selatan namanya Afrika Selatan. Di sini ada tokoh Muslim Indonesia yang meninggal dan dikubur di situ. Ya. Silahkan nanti kalian lihat, cari sejarahnya. Ada Zimbabwe, ada Lesotho, dan sebagainya. Inilah pembagian wilayah Afrika, benua yang disebut dengan benua hitam. Kemudian kita masuk ke benua yang kedua, yaitu benua Australia. Backgroundnya hijau karena memang benua Australia disebut dengan benua hijau. Kenapa? Itu ada pohon. Pohon apa itu namanya? Ini adalah pohon yang sepanjang tahun selalu bersemi atau berwarna hijau daunnya. Disebut dengan pohon eukaliptus, ya, menghijau sepanjang tahun. Itu banyak terdapat di Australia. Kita mengenal sehari-hari pohon ini sebagai pohon kayu putih, banyak dibilang sebagai pereda atau penghilang influenza, bahkan penghilang corona katanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lihat letaknya, letak astronomis Australia. Kita lihat petanya dulu. Di sebelah timur Australia dibatasi oleh 113 derajat bujur timur. Di sebelah barat ada bujur timur juga 155 derajat. Kemudian di bagian utara itu 10 derajat lintang selatan, hampir sama dengan Indonesia ya. Kemudian di sebelah selatan ada 43 derajat lintang selatan. Pertanyaannya, Australia dilewati enggak dengan garis khatulistiwa? Pertanyaan lagi, mana yang lebih dekat ke kutub selatan? Apakah benua Australia atau benua Amerika? Nah, kamu cari ya. Nanti ada pertanyaan setelah selesai presentasi ini. Kamu cari di buku. Kita lihat kemudian letak geografis Australia. Masih dengan peta yang sama. Kita lihat batas baratnya apa itu? Samudra Hindia. Kita lihat di bagian utara ada Laut Timor, ada Laut Arafuru, ya. Itu laut-laut bersinggungan dengan wilayah Indonesia. Kemudian di sebelah timur ada Laut Koral dan juga ada Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan ada Samudra Hindia juga, atau di situ ditulis dengan Samudra Selatan. Nanti berketemu juga dengan Samudra Hindia. Ya, itu letak geografis Australia. Dan yang terakhir kita lihat Australia dibagi menjadi beberapa wilayah. Anak-anak sekalian, Australia itu disebut sebagai negara federal, ya. Artinya di dalam Australia terdapat beberapa negara-negara bagian, dan nanti Australia sendiri adalah sebuah negara. Jadi adalah satu-satunya benua yang isinya satu negara. Australia itu benua tapi juga negara. Nah, di dalam negara Australia ada beberapa negara bagian. Yang pertama adalah Australia Utara. Ibu kotanya Darwin, lihat angka 1. Kemudian ada Australia Barat, ibu kotanya Perth, ya, angka 2. Ada Queensland, ibu kotanya Brisbane, angka 3. Kemudian ada Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide, nomor 4. Kemudian ada Australia New South Wales, nomor 5, ibu kotanya Sydney, ya. Kemudian nomor 6 ada Victoria, ibu kotanya Melbourne. Kemudian yang ke-7 ada Tasmania, ibu kotanya Hobart. Dan yang ke-8 itu ibu kota dari negara-negara, semua negara Australia, ibu kotanya ada di Canberra, nomor 8. Jadi kayak Jakartanya kita gitu ya. Nah, jadi Australia terdiri dari 8 negara bagian. Itulah penjelasan singkat Pak Guru tentang benua Afrika dan benua Australia. Silahkan nanti lihat kembali di buku. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Nanti kita evaluasi setelah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.